Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nala Eripa, NIM D1A020039 dari kelas B, Program Studi Agroekoteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Jambi 2020. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah pengantar agribisnis, Ibu Dr. Insinyur Ira Wahyuni, MP. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang komponen agribisnis. Ada 5 komponen agribisnis. Yang pertama yaitu agroinput atau agribisnis hulu. Yang kedua usaha tani. Yang ketiga agribisnis hilir pengolahan hasil. Yang keempat agroinput hilir pemasaran. Dan yang terakhir jasa layanan dan pendukung. Yang pertama yaitu proses perencanaan produk. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses perencanaan produk, yaitu yang pertama mengidentifikasi peluang. Yang kedua mengevaluasi dan memprioritaskan produk. Yang ketiga, mengalokasikan sumber daya dan perencanaan waktu. Yang keempat, penyelesaian perancangan proyek pendahuluan. Yang selanjutnya yaitu perencanaan lokasi usaha. Perencanaan lokasi usaha merupakan salah satu awal yang harus dilakukan dalam sebuah perusahaan. Penentuan lokasi juga bertujuan untuk menentukan lokasi perusahaan sebaik mungkin agar beroperasi maupun bereproduksi dengan lancar. Ada beberapa penentu lokasi usaha yang baik, yaitu yang pertama mempertimbangkan pasar, yang kedua bahan baku, yang ketiga tenaga kerja, dan yang terakhir kesempatan keluasan. Selanjutnya perencanaan standar produksi. Standar produksi adalah pedoman untuk pelaksanaan kegiatan produksi yang dapat bersumber dari aktivitas perusahaan, asosiasi, dan masyarakat, standar nasional maupun standar internasional. Selanjutnya yaitu pengadaan tenaga kerja. Tujuan pengadaan tenaga kerja ini yaitu untuk menyediakan sekumpulan calon tenaga kerja atau karyawan yang memenuhi syarat. Yang kedua, agar konsisten dengan strategi, wawasan, dan juga nilai perusahaan. Yang ketiga, untuk membantu mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan yang belum lama bekerja. Yang keempat, untuk mengkoordinasikan upaya perekrutan dalam proses seleksi dan pelatihan. Dan yang terakhir, untuk memenuhi tanggung jawab perusahaan. Selanjutnya, pengadaan dan penyaluran sarana produksi. Sarana produksi yang dibutuhkan dalam suatu usaha tani terdiri dari bibit atau benih, pupuk dan pestisida, papan ikan atau ternak dan obat-obatan, serta mesin dan peralatan produksi, dan juga sumber daya energi. Usaha tani merupakan suatu tempat atau sebagian dari permukaan bumi yang diselenggarakan seseorang petani tertentu, baik seorang pemilik, penyalkap, ataupun manajer yang digaji himpunan dari sumber-sumber alam untuk mendirikan di atas tanah tersebut sebuah lahan pertanian. Usaha tani juga merupakan suatu tempat di mana seseorang atau sekumpulan orang berusaha mengolah unsur-unsur produksi seperti alam, tenaga kerja, dan modal keterampilan, dan juga bertujuan untuk berproduksi untuk menghasilkan sesuatu di lapangan pertanian. Unsur-unsur dalam usaha tani ada beberapa. Yang pertama yaitu tanah atau media untuk lahan usaha. Tanah merupakan modal usaha tani yang bersifat tetap dan memiliki sifat-sifat yang relatif langka. Distribusi penguasaannya di masyarakat tidak merata, luas relatif tetap, dan tidak dapat dipindah-pindahkan. Selanjutnya, tenaga kerja. Seluruh penduduk dalam usia kerja yang potensial dapat memproduksi barang dan jasa. Selanjutnya, modal. Modal tersebut dapat berupa barang atau uang yang secara bersama-sama dengan tanah dan tenaga kerja menghasilkan barang-barang baru. Sumber pembentukan modal adalah dari modal sendiri, pinjaman atau kredit, hadiah warisan dari usaha lainnya, dan juga dari kontrak sewa. Selanjutnya, manajemen. Manajemen yaitu kemampuan manusia mengelola dan mengkombinasikan seluruh komponen dalam usaha tani dalam waktu tertentu. Selanjutnya, lingkungan usaha tani, baik berupa lingkungan fisik, ekonomi, sosial, dan juga lingkungan di luar usaha tani. Yang selanjutnya, petani. Setiap orang yang melakukan usaha untuk memenuhi sebagian atau seluruh kebutuhan kehidupannya di bidang pertanian dalam arti luas yang meliputi usaha pertanian.
maupun peternakan ataupun perikanan. Yang terakhir yaitu komoditi, dapat berupa tanaman, ternak, atau ikan baik secara sendiri maupun campuran. Yang selanjutnya, agribisnis hilir pengolahan hasil. Ciri-ciri dari industri pengolahan hasil usaha tani, yang pertama dapat meningkatkan nilai tambah, yang kedua dapat menghasilkan produk yang dapat dipasarkan atau digunakan kembali, yang ketiga meningkatkan daya saing, dan yang terakhir menambah pendapatan dan keuntungan produsen. Selanjutnya, agribisnis hilir pemasaran. Agribisnis hilir pemasaran adalah kegiatan-kegiatan untuk memperlancar pemasaran komoditas pertanian baik secara olahan di dalam dan di luar negeri, termasuk di dalamnya kegiatan distribusi. Pemasaran merupakan titik awal dalam kegiatan agribisnis. Yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan manusia melalui berbagai hasil pertanian. Yang kedua, menjaga ketahanan sumber daya alam. Yang ketiga, pemanfaatan dan pengembangan iptek. Dan selanjutnya, pengembangan pasar. Selanjutnya, mendorong pengembangan sektor industri keuangan. Dan yang terakhir yaitu pengembangan organisasi. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.